S2 dari Osaka dan PhD dari Osaka juga. Kemudian untuk pengalaman kerjanya cukup banyak, di mana dimulai dari laboratori asisten di UGM, kemudian UII, kemudian di Principal Investigator, kemudian menjadi teaching assistant di Osaka, dan hingga saat ini menjadi postdoctoral researcher di AIS. Kemudian juga beliau saat ini bertempat tinggal di Osaka, di mana Mas? Osaka Tsukuba. ya? Oh, Tsukuba. Tsukuba ya. Next. Kemudian ini merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Pak Beni sebagai first author ya, cukup banyak rata-rata terkait dengan kristalografi ya Mas ya. Yuk. Oke, selanjutnya. Oh iya, oke. Saya rasa cukup untuk perkenalan dari Pak Beni ini. Silahkan untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Beni ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Budi dan Bu Citra. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Saya coba share dulu. Di sini jelas ya, slide-nya maupun suaranya? Slide-nya masih belum muncul, Mas. Oh gitu. Suaranya jelas. Oke, udah muncul, Mas. Udah muncul ya? Ya, oke saya mulai. Jadi teman-teman di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal di sini. Kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo saja gitu. Sebetulnya saya nggak tua-tua amat gitu. Saya masih muda, jadi apa ya, open discussion lah sama teman-teman. Baik, saya mulai. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Citra. Saya awalnya sekolahnya di Gajah Mada, kemudian di Osaka untuk master, kemudian lanjut doktor juga di Osaka, gitu. Nah, bidang riset saya di Universitas Gajah Mada itu terkait dengan sintesis PVA, clay, dan magnetik. Jadi saat itu kan kita mudah saja gitu membuat material yang berbentuk plastik, kemudian mempunyai sifat magnet, dan itu dari Fe. Kemudian setelah cukup merasa menimba ilmu di Gajah Mada, saya coba cari beasiswa, kemudian saya dapat di Osaka University, tepatnya di Coordination Chemistry Laboratory. Nah, di sini saya banyak bergelut dengan sintesis senyawa kompleks gitu, dan beberapa senyawa metal organic framework yang mungkin tahun ini ya memperoleh hadiah Nobel. Dan di saat yang sama juga salah satu researcher di Osaka University di bidang kedokteran juga mendapatkan hadiah Nobel. Di sini kira-kira saya menghabiskan waktu 5 tahun. Kira-kira di sana saya apa ya, mencoba beberapa kombinasi antara metal dan ligan. Kira-kira saya menemukan sekitar 30 struktur baru, dan di sana juga dilakukan analisis struktur dengan single crystal X-ray dan diberi kesempatan untuk menentukan chemical formula dan beberapa analisis-analisis lainnya. Kemudian setelah saya anggap cukup, saya pindah ke AIS yang notabene jauh berbeda dengan kimia koordinasi. Di sini saya ingin membuka pandangan saya gimana sih cara untuk mengaplikasikan ilmu dari lab itu ke skala industri. Tentu hal ini juga menyebabkan pergeseran dari bidang yang saya tekuni dari awalnya full sintesis bergerak ke arah kinetik, data analisis hingga machine learning. Nah, ini sebetulnya untuk untuk
promosi saja gitu. Jadi kalau di muslim kan kita tahu mazhabnya siapa gitu. Nah, dulu penemu kimia koordinasi kan si Warner. Nah, saya coba nih iseng-iseng cari gitu di internet, sebetulnya ada nggak sih hubungannya profesor saya di Osaka University ini dengan Werner gitu. Ternyata setelah punya usut gitu antara riset-riset dengan lainnya, saya cari paper, oh ternyata hubungannya seperti ini gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih buat seperti ini, misalkan teman-teman nanti S2 dibimbing siapa, kemudian Pak Budi dibimbing siapa, teman-teman kan di bawahnya Pak Budi dibimbing siapa, nanti ketemu deh itu pedigree-nya seperti ini. Sebetulnya ini itu saya buat karena kemarin saya ikut melamar pekerjaan gitu di tempat yang lain. Nah, kita masuk ke inti dari kimia koordinasi dulu. Jadi teman-teman di sini kalau lihat struktur-struktur kayak gini itu jangan dihafal. Ini hanya beberapa contoh saja yang mungkin teman-teman bisa ambil intinya saja dari pembicaraan kali ini. Walaupun slide saya itu sekitar 27, mungkin hanya satu atau dua pesan yang mungkin teman-teman akan dapatkan gitu. Jadi kalau dulu kita belajar kimia koordinasi itu hanya berdasarkan satu logam dan beberapa jenis ligan. Ini semisal strukturnya adalah cis, PT, amin, dan klorin. Kemudian makin berkembangnya zaman, semua percobaan antara ligan dengan hanya satu logam itu mentok gitu, mulai dikembangkanlah kombinasi dua logam. Ini adalah salah satu contohnya, kompleks antara nikel dan krom. 2 dan 3 logam akhirnya mereka membentuk tidak hanya satu dimensi, tapi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dikenallah sebagai metal organic framework. Metal organic framework sendiri itu sebetulnya adalah bagian kecil dari metal organic system. Jadi ada metal organic framework, metal organic polyhedra, metal organic makromolekul misalnya seperti itu. Dan setiap struktur baik satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi itu memiliki aplikasi tertentu. Misalkan strukturnya ruah, dia berpori, berarti bisa digunakan sebagai adsorben. Dia strukturnya ada ruangan celah tertentu yang dia itu memiliki kayak gugus khusus. Ini bisa digunakan untuk separation chemistry. Jadi kalau teman-teman melihat coordination chemistry, itu teman-teman harus fokus kepada strukturnya bagaimana. Kalau teman-teman fokus strukturnya bagaimana dan tahu, itu bisa menentukan aplikasinya untuk apa. Nah, ke depan itu sekarang udah mulai jenuh. Satu logam udah mulai jenuh, dua logam sudah mulai jenuh. Sekarang berkembang membentuk senyawa koordinasi dengan kompleks 3 atau bahkan logam yang lebih banyak. Tentu di situ akan menghasilkan struktur yang baru lagi. Entah itu nanti di istilah lain setelah MOF itu apa, kita enggak tahu. Yang tentunya pasti kalau kombinasinya berbeda, logamnya lebih banyak, strukturnya akan baru. Dan memiliki aplikasi yang baru juga. Nah, maka dari itu sebetulnya Indonesia itu perlu untuk mengikuti perkembangan itu. Karena aplikasi dari kimia koordinasi sendiri itu sangat banyak gitu, baik itu menjadi sensor, absorben, menjadi apa itu sebenarnya agen untuk memisahkan struktur tertentu. Nah, kita nggak tahu. Nah, kalau kita misalkan kita tidak bisa beradaptasi dengan itu, misalkan kita ada aplikasi baru, sensor, kita nggak bisa tahu teknologinya, otomatis negara harus beli. Dan beli bukan beli dalam bentuk riset, tapi bentuk produk jadi. Yang akhirnya nanti menekan APBN. Misalnya kasus COVID kemarin, kita nggak punya alat yang mumpuni untuk mendeteksi gitu. Akhirnya kita beli alatnya, dan beli alatnya itu mahal. Kira-kira kimia koordinasi itu sama halnya seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, ligannya itu
eee, saat saya nge-lab itu bisa ligand yang commercially available seperti ini dan ligand-ligand yang disintesis. Maksudnya adalah ligand-ligand seperti ini dipasangkan dengan metal. Jadi metal dan ligand, metalloligan. Dan kebetulan lab saya itu, fokus dengan ligand-ligand yang berbasis, atom sulfur. Karena alasan-alasan ini, basanya bersifat lunak, gampang untuk berikatan, dia juga punya orbital s untuk didonasikan, kira-kira seperti itu. Dan karena metal yang kita gunakan itu hampir semua, baik itu golongan 1, golongan 2, transisi maupun lantanida kita gunakan, nah liganya itu kita pilih yang murah, yaitu dari asam amino. Asam aminonya sendiri pun bisa L, bisa D. Jadi kita coba kombinasi itu, sampailah kita menemukan beberapa struktur. Nah ini adalah, kalau teman-teman lihat di internet itu, sangat mudah dicari. Jadi single crystal X-ray itu bisa single crystal itu bisa dianalisis dengan single crystal X-ray portable maupun synchrotron. Tentu akurasinya berbeda. Kalau di ukur yang di portable, strukturnya tidak akan sejelas di synchrotron, itu jelas. Nah, tapi posisinya Indonesia saat ini hanya memiliki 1+1 single crystal X-ray analysis. Mesinnya hanya 1 di UM Malang, dan yang kedua mungkin belum datang, itu di ITB. Kalau di UM Malang, itu teman-teman mesinnya ada, portable, tapi tidak dialiri nitrogen. Bedanya apa dialiri dengan tidak dialiri nitrogen? Bedanya itu kalau kristal itu, ini kristalnya misalkan seperti ini ya, dialiri nitrogen secara berkala. Nah, atom yang bergerak, atom kan sejatinya bergerak. Jadi itu dia akan diem ketika dianalisis. Dan ketika sudah diambil gambarnya, diambil koordinatnya, atom yang diem itu akan menimbulkan bercak yang tajam, spot yang tajam. Nah, itulah yang digunakan untuk analisis, ditentukan strukturnya. Nah, kalau nggak ada nitrogen cair, atomnya itu akan goyang. Otomatis strukturnya tidak akan tergambar secara sempurna. Itu di yang portable. Begitu juga yang di synchrotron, karena ini beamnya kuat, energi untuk apa ya, elektronnya kuat gitu kan, otomatis hasil analisanya lebih bagus. Nah, kalau di Jepang gitu, perbedaannya di Jepang itu yang portable itu satu university kira-kira 3 sampai 5, bisa lebih. Kalau di Malaysia, satu negara itu punya 3. Kalau di Indonesia, satu negara hanya punya 1. Nah, ini yang menyebabkan perkembangan kimia koordinasi di Indonesia tertinggal. Kalau di Jepang, sinklotron itu kita punya beberapa. Dibagi di berdasarkan wilayah, ada di Tsukuba, ada di Hyogo, ada di sekitaran Tokyo ada. Jadi semuanya bisa menggunakan. Di Thailand ada 1, Malaysia enggak punya, Indonesia enggak punya. Indonesia punya tapi hanya neutron dan itu digunakan hanya 12 kali per tahun. Jadi ketinggalannya cukup masif di sini. Makanya kalau sekarang kimia koordinasi utamanya metal organic framework menjadi topik pembicaraan, Indonesia mau ngejar. Karena dia nggak punya alat-alat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa riset saya di Osaka University gitu. Nah, dalam membuat ligandnya itu sendiri, membuat senyawa signature lah kasarannya. Kalau teman-teman kan buka warung gitu kan, buka restoran pasti ada pas pasti ada makanan yang apa ya, makanan yang diunggulkan gitu. Kalau kita misalkan ke Malang gitu, apa ya, ke Malang gitu misalkan. Teman-teman akan datang, ke tempat bakso gitu. Baksonya yang enak yang apa? Bakso kasar, bakso halus, atau gorengnya gitu.
oh yang enak gorengnya gitu. Nah, teman-teman juga di lab itu juga sama. Kamu datang ke lab, saya datang ke lab, kamu buat senyawa koordinasi apa yang sesuai dengan ciri khas kamu. Nah, di sini kita screening. Nah, kebetulan saya screeningnya seperti ini. Oh, saya mau strukturnya 3 dimensi gitu, supaya dia bisa bentuk pori atau dia ada ruah di bagian tengahnya gitu. Oke lah, saya pilihnya TDMI gitu. TDMI itu apa? Ah, sangat panjang ini. Satu tris berapa 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 gitu. Saya nggak hafal. Tapi senyawa strukturnya seperti ini gitu. Kemudian saya pengen kan disuruhnya asam amino sama sensei. Saya milih penisilamin lah karena dia punya D. Berarti dia kiral. Kalau dia berinteraksi dengan senyawa lain yang dia itu rasemik, mungkin dia itu bisa memisahkan rasemik tersebut, senyawa rasemik tersebut. Saya pilihnya penisilamin. Kenapa yang D kok nggak yang L? Karena yang D murah. Gitu. Oke, terus saya pilihnya apa ya logamnya? Untuk ini kan saya mau gabungin dua, dua ligan ini. Nah, saya pilihnya AU. Kenapa? Karena dia linier. AU-nya AU1. Kalau AU3 kan bentuknya segi 4. Nah, ini saya milihnya AU1. Bentuknya seperti ini. Oh, berhasil nih. Nah, senyawa ini saya analisis dulu menggunakan misalkan NMR, menggunakan elemental analisis gitu. Oh, setelah jadi, oh ini benar-benar jadi ini metal ligannya. Oke. Sekarang mau diapain? Nah, di sini saya screening. Saya nyoba logam golongan pertama, golongan kedua, biloknya 1, biloknya 2, biloknya 3, logam transisi. Akhirnya saya ketemu kombinasi kadmium dan natrium. Nah, strukturnya seperti ini. Kalau dianalisis dengan single kristal di sinklotron gitu, ketemunya seperti ini. Gambar CEMDRO-nya. Nah, aslinya seperti ini. Jadi ini, senyawa ini, itu jumlahnya 12. Teman-teman nggak usah, kalau bayanginnya susah, memang susah. Dan kalau ujian nggak perlu dihafal. Karena ini memang, apa ya, ini memang struktur gitu, yang tidak untuk dihafal. Nah, struktur seperti ini, dalam packingnya, dalam bentuk 3 dimensinya, dia itu seperti ini. Jadi dia tersusun berbentuk kubik, dan di bagian sini ada porinya. Nah, setelah saya dapat senyawa itu, saya analisis semuanya, saya coba single kristalnya, coba PXRD-nya, coba NMR-nya, FTIR-nya, ternyata semuanya cocok. Nah, muncul pertanyaan, Benny, setelah senyawa ini terbentuk, kamu pengen ngapain gitu? Nah, akhirnya saya coba-coba cari beberapa aplikasi dan kasarannya nemunya ini. Baik itu metal exchange, anion exchange, sintesis polyoksometalit gitu. Saya coba sebagai katalis, coba sebagai chiral molekul karena dia mengandung D-penisilamin di sini gitu. Nah, untuk yang paling gampang yang saya lakukan itu metal exchange. Nah, di sini. Jadi caranya cukup gampang sebetulnya. Jadi kristal ini dia kan berbentuk single kristalnya itu sangat kecil gitu. Oh maaf ya. Mbak Cita, suaranya ada agak noise nggak di sana ya? Enggak kok, Mas. Aman, Oh, Mas. aman-aman. Oke, oke. Ya, jadi single kristal itu kan sangat kecil gitu. Caranya gampang aja untuk melakukan metal exchange. Jadi tahap paling susah itu tahap menemukan kombinasi ini. Jadi teman-teman menemukan resep gimana bakso yang enak itu di sini. Setelah itu baksonya mau diisi udang, mau diisi ikan, mau diisi apa, itu terserah. Itu aplikasi. Yang penting adonannya dulu. Nah, adonannya udah selesai nih. Saya mau ngapain gitu. Ah, metal exchange ah. Metal exchange-nya suka-suka saya. Monovalen saya coba, divalen saya coba, trivalen saya coba. Konsepnya gimana gitu.
konsepnya itu single crystal to single crystal. Ini istilah umum yang ada di kristalografi gitu. Nah, kalau pada umumnya, kalau kristal yang direndam, jadi seperti ini gitu kan, kristal uh, di-immerse, direndam ke suatu larutan gitu. Nah, dia akan berubah. Nah, di sini misalkan tadi metalnya itu kadmium gitu. Metalnya itu kadmium di sini. Saya rendam di kobalt gitu. Awalnya kadmiumnya biru, jadinya merah karena terexchange dengan kobalt dan akhirnya semuanya terexchange sempurna. Dan dalam reaksi ini, dari produk awal ke produk akhir, itu tidak mengalami kerusakan kristalinitas. Maksudnya, berarti keduanya ini bisa dianalisis menggunakan single crystal X-ray tadi. Nah, kasus umumnya, biasanya kalau kristal ini direndam, kristalnya itu jadi amorf. Sehingga awalnya itu dia bisa ditahu kristalnya seperti apa, bentuknya gimana, ketika direndam, dia hancur. Nah, kalau di punya saya, dia tetap kristal, setelah direndam dia juga kristal. Gitu. Jadi reaksi single kristal itu sebetulnya tidak hanya dalam hal perpindahan logam saja, tapi bisa ada pengaruh ligan, pengaruh suhu, pengaruh tekanan dan pengaruh radiasi. Itu teori umumnya. Nah, terus berdasarkan teori tersebut, nah saya coba nih rendam kristal saya itu tadi, kristal cDNA itu tadi dengan CO. Ternyata saya amati di mikroskop gitu kan. Wah, kristalnya ini bagus awalnya. Kemudian berubah warnanya gradual menjadi pink, biru, terus biru yang agak padat, yang agak gelap gitu. Nah, itu di sini pun hanya reaksi gitu saja udah publish paper. Jadi yang susah itu adalah membuat kerangka ininya aja. Kalau setelahnya aplikasinya untuk apa, itu bebas gitu, agak mudah gitu. Nah, setelah kristal ini saya celup, menghasilkan kristal ini, kemudian saya cek XRF-nya. Oh, ternyata benar ya kadmiumnya itu turun. Kadmiumnya itu awalnya ada, kemudian dia nggak ada dan tergantikan oleh CO. Nah, waktu itu saya coba juga, coba kita amati perubahan ini, perubahan atomnya kalau ini itu yang ungu itu kadmium, yang kuning itu kadmium, yang ungu itu natrium, yang biru ini kobalt. Nah, itu bagaimana proses pergantiannya gitu. Nah, saya lakukan 1 hari, saya observasi, saya ambil kristalnya, terus saya lakukan single crystal X-ray. Kemudian hari kedua juga saya lakukan single crystal X-ray. Hari ketiga, hari keempat, oh ternyata begini ya perpindahannya. Jadi yang pertama terpindah itu adalah posisi Na dulu misalkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa mengamati perubahan secara stepwise dari atom CD, Na, CD, dan Na ke CO. Kalau lebih jelasnya bagaimana, teman-teman bisa baca paper saya. Intinya di sini, ternyata aplikasi pertama itu bisa digunakan untuk metal exchange loh. Itu aja. Jadi cerita yang tadi XRF, XRD-nya bagaimana itu hanya pelengkap aja. Nah, lalu saya coba nih, kan saya nggak hanya CO, saya coba beberapa. Ternyata ada yang unik lagi gitu. Saya coba CU. Yang tadi awalnya 6 hari jadi seperti ini, kalau ini 30 menit aja. Dan kalau teman-teman lihat fotonya, ini gradual dari pinggir ke tengah. Oh, berarti yang tadi itu reaksinya itu homogeneous, dia masuk semua. Kalau diubah menjadi CU, dianya masuknya perlahan, dari pinggir dulu. Kemudian saya ukur juga XRF-nya. Kalau yang tadi itu dengan single crystal gitu, karena kita mau fokus, pergantiannya itu yang mana dulu ya gitu. Nah, kalau yang ini seberapa cepat
CU-nya itu hilang. Maaf, CD-nya itu hilang. Oh ternyata CD-nya itu hilang dalam waktu 30 menit. 30 menit aja udah hilang. Ini tambahan aja. Oh ternyata setelah kita bandingkan dengan metal exchange yang lain, oh ini ternyata metal exchange yang paling cepat dibandingkan dengan metal organic framework yang lain. Jadi untuk kasus CD ke CU, metal exchange, ini yang paling cepat. Nah makanya hanya dengan reaksi mencelupkan kristal ini ke dalam CU aja, itu bisa publish di sini. Jadi kembali lagi saya tekankan, yang susah itu adalah membentuk senyawa awalnya. Aplikasinya apa bisa ditulis satu persatu. Dengan CO di paper ini, dengan CU di paper ini. Padahal hanya nyelupin aja. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti belajar apa itu single kristal, mensintesis kristal itu kira-kira seperti itu. Jadi nggak yang harus berat-berat gitu enggak. Walaupun di luar negeri pun sama. Walaupun itu di teman saya ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, langkahnya pun sama. Nah kemudian di senyawa ini tadi, nah ini kan kalau teman-teman lihat kan ini bertambah nih, kok ada pertambahan gitu. Nah ini saya biarin aja, kristal ini beberapa saya biarin. Saya biarin, tak perpanjang 3 hari gitu. Namanya orang gabut kan ya, di lab hanya apa itu, hanya nunggu kristal direndam. Setelah 3 hari, saya analisis lagi. Ternyata reaksinya, strukturnya berubah. Jadi yang awalnya seperti ini, berubah hanya metal exchange, kemudian dia berubah lagi senyawanya, menjadi lebih kompleks. Setelah 3 hari direndam. Oh ternyata, dari situ saya tahu, oh ternyata itu kristal ini itu hanya produk kinetik, produk yang cepat terbentuk. Sedangkan produk yang ini itu ada produk termodinamiknya yang dalam keadaan stabil. Nah, saya ukur nih. Kalau tadi kan saya mention, saya sebutkan, oh di sini ada elemental analysis untuk menentukan chemical formula dengan TGA, dengan XRF juga. Oh ternyata rumusnya seperti ini. Ternyata awalnya itu tadi mungkin muatan positifnya itu hanya 16, tadi saya lupa mencantumkan, ternyata sekarang menjadi 52. Berarti cationic framework, dia lebih cationic. Dan kalau diamati dari struktur single kristalnya gitu kan, oh ternyata yang di antara ini tadi gitu. Yang teman-teman saya tunjukkan di antara ini tadi. Jadi antara bulatan 1 dengan bulatan 2 ternyata ada extra hydrogen bonding. Nah, kalau semacam fenomena seperti itu walaupun apa ya kasarannya tidak berimpact banyak pada bidang-bidang yang lain. Kalau kita di kristalografi itu menarik gitu. Oh, berarti dengan adanya hidrogen bonding berarti strukturnya lebih kuat dong. Berarti kalau dia dipaparkan oleh sesuatu yang lain menjadi suatu framework berarti dia lebih kuat dong. Wah, berarti saya punya modalnya 2. Berarti oh awalnya saya punya senyawa ini senyawa yang awal menjadi senyawa yang lebih stabil. Awalnya saya jualan bakso dengan daging yang sudah oke, ternyata saya modifikasi, saya campur cabai jadinya bakso mercon. Wah, viral ini. Viralnya daya tariknya lebih bagus. Orang jadi penasaran karena dia punya hydrogen bonding. Berarti aplikasinya apa ya? Wah, karena dia itu cationic framework, berarti saya coba anion exchange lah. Karena dia punya additional hydrogen bonding, dia semakin kuat, oh berarti bisa dijadiin crystalline flash atau host material seperti itu. Nah, saya coba di sini. Kira-kira apa ya yang bisa disintesis di dalam kristal ini gitu. Nah, saya coba memasukkan
senyawa molybdenum, sodium molybdate, MoO4, 2-min. Jadi maksudnya di sini adalah dia berdiri sendiri itu dia sebetulnya posisinya dia masuk ke sini. Jadi molybdate ini dia itu sejatinya dia masuk ke celah-celah sini, ke pori-porinya sini. Dia muter di sini. Nah, oh ternyata setelah tak campur dengan sodium molybdate, bener loh ya, ternyata dari IR spektrum dia itu ada vibrasi MoO4-nya. MO dan oksigennya ada di sini. Kemudian kan kita tahu awalnya, oh kalau molybdate itu dikasih asam, pH-nya itu diasamkan, dia akan berubah menjadi ruah, menjadi bentuk yang lain. Tapi posisinya dia berada di framework ini, di dalam host material ini. Coba gitu. Saya coba tambahkan HNO3. pH-nya turun dari 9 ke 7. Setelah dianalisis dengan IR, keluarlah dari database itu MO7. Bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu bisa loh pH-nya diturunin lagi. Coba saya turunin lagi, pH-nya jadi 1. Bentuknya berubah lagi. Jadi anion exchange di sini dapat, kemudian crystalline flash-nya sebagai host material juga dapat. Nah, di sini oke deh. Ini saya keep dulu hasilnya. Saya analisis, saya keep hasilnya. Nah, kemudian saya cari-cari beberapa paper. Oh, ternyata MO8 itu bisa loh digunakan untuk reaksi oksidasi. Jadi ini senyawa ini itu ada di beberapa paper itu bisa digunakan reaksi oksidasi gitu. Nah, di sini ini kan sebagai katalis dan ini sebagai hostnya. Nah, saya coba gabungan ini sebagai katalis gitu. Sebetulnya untuk reaksi katalisis sendiri ini hanya untuk trial and error. Sampai saat ini pun belum dipublish. Jadi saya coba mengkatalisi reaksi ini jadinya 100% gitu. Jadi kalau reaksinya seperti ini, tiol jadinya seperti ini. Kalau reaksinya seperti ini, jadinya seperti ini, 92%. Dan ini makan waktu 1 hari. Kalau di paper-paper lain cepat 1 jam aja udah selesai. Bahkan 30 menit aja selesai. Tapi di sini saya cukup memberikan bukti bahwa oh ternyata material ini itu bisa loh digunakan untuk host material untuk katalis MO8. Dan bisa juga loh digunakan sebagai katalis untuk reaksi oksidasi. Nah, di situ saya menggunakan bahan ini untuk master saya. Jadi master degree saya nulis tesis tentang ini. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti nggak apa-apa langsung bilang aja. Nah, waktu itu kan bosen nih. Wah, reaksinya aplikasinya udah bosen gitu. Pengen ngapain lagi ya? Kayaknya saya mau itu aja deh, meracik lagi, bikin adonan baru lagi dari sini. Awalnya kan adonan saya maaf ya, saya balik dulu. Awalnya kan ini. Nah, saya bikin lagi adonan barunya dari awal itu seperti ini. Jadi awalnya liganya seperti ini, tadi kan langsung ditambah dengan CD. Nah, kali ini saya tambah AG dulu. Nyoba-nyoba. Jadi alasannya sama, TDMA karena 3 dimensi, dipenisilamin karena kristalinity, tapi saat ini saya tambah setelah ditambah AU ditambah AG. Jadinya seperti ini. Sudah saya konfirmasi dengan IR, dengan PXRD seperti ini. Kemudian saya tambah CU. Jadinya seperti ini. Nah, kalau tadi di struktur yang tadi, di sini itu sebetulnya itu CD, sekarang jadinya CU, plus ada ikatan baru. Jadi lebih rapat lagi. Lebih apa ya? Lebih kuat lagi gitu. Ini bentuk analisisnya dengan single crystal X-ray. Kemudian saya lakukan juga anion exchange di sini dengan beberapa anion BF6, OTF, BF6 seperti itu.
Dan setelah saya lakukan beberapa anion exchange, oh ternyata bisa ya digunakan untuk anion exchange gitu. Nah, saya muncul ide, gimana kalau anion exchange-nya itu one step ahead gitu. Kita nggak milih anion yang biasa aja, kita menggunakan COEDTA. Karena kenapa? COEDTA itu biasanya itu bentuknya racemic 50 lambda, 50 delta. Dan kalau mensintesis sendiri satu-satu itu mungkin bisa 6 sampai 11 step. Saya sudah mensintesis sendiri dan hasilnya nggak murni. Saya dapatnya itu kemurniannya hanya 12%. Enantiomeric excess-nya nggak tinggi. Jadi untuk mensintesis senyawa ini menjadi bentuk lambdanya saja dan bentuk deltanya saja itu sangat susah. Sudah 6 sampai 11 step dan itu susah. Akhirnya saya punya ide, oke lah saya coba sintesis dengan saya lakukan anion exchange dengan COEDTA. Nah, akhirnya senyawa ini saya larutkan, kristal ini saya larutkan kembali, kemudian saya campurkan dengan racemic COEDTA. 1 minggu kemudian saya nemu kristal ini. Dan itu hanya saya temukan 1 kali dalam masa saya sintesis di Osaka. Dan ini tidak reproducibility-nya sangat rendah. Makanya ini hanya saya publish di Indonesia Journal of Chemistry di Indonesia. Kebetulan saya dapat invitasi untuk publish, oke lah pakai data ini aja gitu. Dan yang terobservasi di sini pemisahannya itu hanya lambda only. Deltanya saya coba cari dia apakah delta itu keluarnya di larutan, apakah dia harus bagaimana. Saya coba analisis dalam bentuk larutan, larutannya juga saya analisis, itu nggak ketemu. Susah sekali. Dan ketemunya di sini, di single crystal ini hanya lambda. Oke, gitu. Ini sebagai salah satu contoh untuk pemisahan isomer pertama lah. Gitu. Nah, saya kan di sini saya lupa menerangkan ke teman-teman ya, ke Mas Mbak, senyawa ini itu positive charge itu +3. Nah, saya pengen buat anion exchange yang dia itu sama-sama +3 dan -3. Nah, setelah COEDTA saya beranjak ke senyawa ini. Saya sintesis sendiri senyawa ini. Jadi ini AU 3 CO2 3 min. Kalau ini tadi 3 plus, yang ini 3 min. Nah, waktu saya lakukan anion exchange, ternyata benar gitu. Oh, kalau ini AU ya, tipe pertama dan isostrukturnya ini saya gunakan Ag. Saya reaksikan gitu anion exchange, ternyata jadi. Oh, berarti benar nih. Dia bisa mengkokristalisasi senyawa dengan yang muatannya sama. Ini adalah dua dari contohnya. Sebetulnya di paper ini ceritanya itu agak panjang gitu. Cuman saya lebih memilih ngekat karena ingin masukkan beberapa hal yang lain ke teman-teman. Jadi papernya ini sudah kebetulan accepted beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah publish. Kalau teman-teman minat itu boleh melihat di sini. Kira-kira seperti itu untuk cerita single kristalnya. Oh, ini ternyata ada lanjutannya. Nah, ketika saya larutin, saya reaksikan dengan L. Maka kalau routingnya dalam bentuk dan D. Jadi sama. Jadi kita campurkan dengan, kita reaksikan dengan senyawa racemic dari senyawa ini. Ternyata bentuknya itu seperti ini. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata yang terjerat itu yang L itu 66%. Dan yang
D itu 33%. Jadi analisis di kimia koordinasi itu hanya sekitar itu saja, karakterisasi, bentuk strukturnya gimana, ikatannya gimana gitu, dan aplikasinya apa. Jadi nggak susah-susah banget. Yang susah itu bagian awal, menentukan signature kompleks dari teman-teman. Misalkan kalau teman-teman, eee, zeolite gitu, rasionya berapa ya yang belum ada? Oh rasio segini ya, teman-teman bikin itu rasionya, ternyata jadi rasio tertentu yang belum ada orang-orang temukan. Oh itu berarti zeolit siapa gitu, misalkan zeolit Beni gitu. Nah, kesusahannya di kimia koordinasi hanya kalau menurut saya itu hanya di membuat signature kompleksnya. Aplikasinya insya Allah mengikuti. Nah ini beberapa, publikasi yang saya lakukan gitu di list kompleks yang ada yang saya buat di Osaka University. Sebetulnya masih ada beberapa senyawa-senyawa lain yang itu kasarannya bi-product, produk yang tidak kita inginkan, tapi termasuk senyawa baru. Itu masih belum terpublikasi gitu. Dan masih ada beberapa, mungkin paper yang belum terpublikasi juga. Nah, take home message-nya itu kalau dari saya sendiri kimia koordinasinya itu hanya se seskup itu gitu. Walaupun teman-teman melakukan nanti riset itu kisarannya itu logamnya itu kalau saya kemarin dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan bukan aluminium, Ga. Ga itu saya coba, transisi semua saya coba, logam yang Au, Ag, Cu, rhodium, ruthenium, iridium, palladium saya coba semua, tapi yang keluar di permukaan itu ya nggak semuanya gitu. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa kalau melakukan riset misalkan variasi apa, itu yang dipublish hanya beberapa aja. Dan kecenderungan tendensinya yang memperoleh tren yang bagus, seperti itu. Nah, kemudian take home message-nya itu adalah, apa akibatnya sih kalau Indonesia itu nggak nggak mengikuti perkembangan kimia koordinasi? Itu sudah saya sampaikan di awal kan, berarti ketinggalannya itu jauh gitu, riset dan teknologinya. Termasuk kalau risetnya nggak mengikuti, kurikulumnya juga kasarannya ya lebih tidak unggul daripada yang lain gitu. Kita mungkin nggak ngomong kimia koordinasi secara keseluruhan ya. Bagaimana kalau Indonesia itu nggak memiliki salah satu aja, eee, instrumen untuk menganalisis itu. Kalau kita bilang Indonesia hanya single crystal X-ray-nya hanya satu, cuma di Malang aja, dan mungkin di ITB itu pun belum datang mungkin. Yang saya dengar kemarin itu belum datang, mungkin saat ini udah datang. Mungkin kita turunin dulu, kalau kita nggak punya squid gimana ya? Nggak punya, eee, nggak punya salah satunya squid gitu, alat untuk, mengukur sifat kemagnetan dengan berdasarkan perbedaan suhu. Oh berarti kalau kita ini hanya ilustrasi ya, kalau kita nggak punya alat seperti squid, berarti kita nggak bisa dong mengamati, eee, perubahan spin di suatu, atom atau ion yang dia itu memiliki sifat magnet. Berarti kita nggak bisa, mengamati fenomena spin crossover. Padahal spin crossover itu, banyak digunakan sebagai sensor gitu, sensor, yang rentan terhadap, suhu, karena ada perubahan spin di situ. Kalau senyawa itu, kompleks itu digunakan untuk sensor dan sensor itu penting dan negara nggak tahu, berarti negara gampang aja, ya udah beli aja. Yang harganya itu awalnya murah, karena jadi produk dia itu mahal, karena itu urgent dalam negara, akhirnya negara menggelontorkan lagi uang dari APBN. Contoh nyatanya WUS, contoh nyatanya itu WUS. Orang nggak bisa membuat
kereta dengan maglev, magnet levitation, dengan superkonduktor mungkin, saya kurang tahu. Teknologinya nggak ada buat kereta cepat. Akhirnya gimana? Kereta cepat di Cina banyak, di Jepang banyak, di Europe banyak, di Indonesia nggak punya, otomatis dia akan ngutang, dan ngutangnya itu banyak. Sama, itu kita persempit lagi, kalau Indonesia nggak punya alat ini, nggak punya ini, berarti nggak mengikuti teknologi ini, akhirnya beli. Kayak gitu. Dan kalau kenapa kok Indonesia memilih Cina gitu? Karena teknologinya dibuka. Kalau sama Jepang nggak dibuka. Gitu sih. Jadi kalau beli kereta dari Jepang, itu negara-negara seperti Kongo, seperti Kenya, itu diberi level yang satu di bawahnya dari teknologi Jepang. Teknologi Jepang yang paling mutakhir hanya digunakan di negaranya sendiri. Saya ulangi ya, teknologi yang mutakhir di Jepang hanya digunakan di dalam negaranya sendiri. Nah, setelah saya berkulik dari kimia koordinasi, kemudian kok saya rasa cukup ya, saya ingin ke arah aplikasi industri lah gitu. Akhirnya saya melamar di postdoc, kemudian saya pindah ke institusi ini, di Research Institute Chemical Process of Technology. Di sini saya punya 2 grant, yang satu grant internal, yang satu dari NIDO. Yang satu dari internal perusahaan, yang satunya dari negara. Nah, kalau yang dari internal perusahaan itu kebetulan di lab saya itu ahli dalam teknoekonomi. Jadi, misalkan teman-teman membuat pabrik silika. Silika jadi apa dulu? Silika jadi misalkan jadi gampangannya ya chip prosesor lah. Jadi chip prosesor. Oh, itu kira-kira butuh silikanya berapa ya? Kira-kira per hari bisa dibuat berapa unit ya? Kira-kira kalau dijual berapa ya? Kira-kira kalau di sini BEP-nya berapa ya? Break even point-nya ya? Setahun keuntungannya berapa ya? Nah, itu teknoekonomi. Kita mendesain suatu kayak pabrik gitu, sebelum pabrik itu berjalan. Dengan perhitungan, banyak, ada energi, ada mass balance, ada, kasarannya ada faktor uang juga di sana. Dan itu kebetulan, di departemen saya ahli tentang ini, kemudian, saya dapat invitasi dari balik lagi Indojecem untuk membuat review. Nah, saya di sini itu menganalisis tentang, eee, jadi Indonesia kan penghasil beras, eee, berapa toh gabahnya itu, berapa, gabah keringnya itu berapa, kemudian saya coba, ini itu potensinya untuk apa apa apa, dan kira-kira kalau dibuat di Indonesia, itu keuntungannya berapa. Nah, itu saya tulis sebagai review. Itu paper pertama di institusi saya. Kemudian untuk yang project, dari negara, saya di sini mengurusi flow project. Jadi banting setir dari single crystal ke flow, tapi di sini saya masih ada kesempatan untuk mensintesis katalis. Mensintesis katalis dalam hal ini palladium, yang juga saya pernah menangani di Osaka, bermain-main dengan palladium gitu. Terus juga ada reaksi dengan batch, kemudian saya juga bergelut dengan statistical analysis dan beberapa machine learning dan AI, kemudian automatisasi. Ya, kita tahu bahwa kalau teman-teman lihat, eee, zaman kan semakin berubah ya, populasi di sini kan semakin menurun. Nah, harapannya reaksi-reaksi itu dapat diselesaikan menggunakan automatisasi. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu bentuk, apa ya, gambar flow saya. Ini saya rakit sendiri gitu. Beli yang kalau flow-nya ini punya Amerika. Jadi benar-benar itu, kalau bahasa Jawanya pecilan gitu. Ini belinya di Jepang sendiri, ini belinya di Inggris, ini belinya di mana. Jadi datang 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 langsung dirakit. Jadi saya di sini awalnya nggak langsung kerja, literatur dulu, beli-beli dulu, 2 bulan datang, kita rakit, eksperimen. Kira-kira seperti itu. Dan kalau yang flow chemistry ini udah ada paper saya di sini, dan beberapa paper masih, under review gitu.
Nah, kalau kita bicara tentang industri kan, eee, saya mau coba giring teman-teman itu cuma nggak hanya scoop, nggak hanya single kristal aja, kita mikir industri juga. Nah, di Jepang itu ada namanya kulkas berkatalis. Kalau kenapa saya bawa kulkas berkatalis ini gitu, ya sebetulnya kalau palladium sebagai katalis dan host-nya itu kimia koordinasi itu bisa-bisa saja. Kalau di sini kan MCM41, sebetulnya bisa dikembangkan ke arah kimia koordinasi juga. Nah, waktu itu saya berbicara dengan salah satu mantan anggota DPR. Beliaunya sudah senior, sekarang sudah tidak menjabat lagi gitu, Bapak I gitu. Nah, beliau bilang bahwa kalau misalkan Thailand gitu, misalkan Jepang, dia itu punya kuota sendiri. Kuota dalam artian, oh Jepang ini akan ekspor mangga di bulan November. Butuhnya 1.000 ton, hanya 1.000 ton. Ya. Sudah habis, Mbak? Udah habisnya? Udah habis kah waktunya? Oh belum, masih Oh sampai belum, jam oke. 3 Pak. Oke oke. Oke, misalkan, eee, butuhnya 1.000 ton gitu. Butuhnya hanya 1.000 ton dan di bulan September. Nah, banyak nih negara-negara kan, oh kita ada kesempatan nih, untuk bersaing untuk ngirimkan barang kita ke Jepang. Harganya lebih mahal, karena yennya lebih mahal gitu. Nah, tapi apa yang terjadi di Indonesia, ternyata di Indonesia dia membuat mangga atau apel itu nggak sesuai gitu. Maksudnya nggak sesuai itu dipetiknya bulan Juli. Dipetiknya bulan Juli, padahal kuotanya itu dibuka bulan September. Akhirnya gimana? Akhirnya ya busuk. Gas etilen keluar, penyimpanannya nggak bagus, busuk. Kita kalah sama Thailand. Thailand mungkin sepanjang tahun, akhirnya dia yang dapat kuota. Nah, di sini, muncul pengembangan, gimana kalau, apa ya, bikin kulkasnya berkatalis. Maksudnya berkatalis gimana? Ya, kita mengkatalis saja, kan gas pemasakan buah kan dari etilen. Nah, kita di kulkas itu kita etilennya kita ganti jadi CO2 dengan katalis ini, sehingga buahnya lebih awet. Gambarnya seperti ini. Nah, saya usulkan ke bapak itu tadi, "Pak, kita belinya kulkas berkatalis gitu. Kita coba di university-university itu kita coba, Pak. Bahan katalisnya itu kita mudahkan, kita kita cari yang murah. Terus kita kembangkan sendiri kulkas berkatalis dalam negeri." "Nggak usah, Mas. Kayaknya negara kita itu ndak seperti itu. Kita beli aja." Balik lagi, beli aja. Jadi Jepang sudah punya nih sekarang kulkas berkatalis yang bikin itu sayur itu lebih awet, yang bikin buah lebih awet. Nah, sebetulnya seperti kasus-kasus seperti itu bisa kita bawa gitu, dari riset ke industri, akhirnya merembet ke ekspor impor. Jadi kalau misalkan Indonesia seperti itu akan kalah terus persaingannya. Dia nggak bisa maintain buah dengan baik, kemudian penyimpanannya nggak baik, kemudian nggak ada riset tentang itu, kalau ada pun dia akan beli kulkas atau beli katalisnya mungkin. Tapi kan balik lagi, uangnya uang dari mana? Ya APBN. APBN lagi yang jebol. Jadi dengan ketinggalan-ketinggalan riset, itu sebetulnya ya akan merugikan negara itu sendiri gitu. Ini sebetulnya reaksinya sangat sederhana kok kalau teman-teman lihat. Dan saya yakin Pak Budi itu di di pemikiran beliau itu banyak masalah-masalah yang belum terpecahkan. Nah, tugas mahasiswa-mahasiswa baik itu membantu beliau menyelesaikan, "Pak, ada masalah apa? Kira-kira butuhnya bagaimana?" Nah, itu setiap 2 mahasiswa 1 masalah gitu kan cepet itu masalah negara itu ya, terpikirkan seperti itu, dipikirkan dulu. Itu juga jadi value added buat teman-teman sekalian, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya saya gambarkan seperti ini itu karena, eee, gini, karena ini sangat konfidensial. Jadi gini,
Jadi di tempat kami itu, saya dan tim itu fokus mengenai recycling dari ban. Kalau teman-teman lihat di Indonesia itu kan ban kan banyak bergelimpangan itu ya. Ban yang sudah aus, nggak divulkanisir lagi itu banyak bergelimpangan. Nah, ada nih salah satu perusahaan yang datang ke kami gitu. Pak, kira-kira ban itu bisa di-recycle nggak ya? Ya coba kita ajukan dulu, kita teliti dulu. Kalau teliti saya minta uang, berapa? Ya 3 juta Yen aja lah gitu, untuk beli bahan-bahan. Oh siap, 3 juta, siap. 3 juta diteliti, reaksinya macam-macam, yang saya nggak bisa bilang karena itu sangat 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 confidential. Dicoba, ternyata Pak Pak perusahaan, ini bisa ini seperti ini. Ini bisa seperti ini. Kita naikkan kah? Dari 3 juta ke proyek negara, kita ngajukan. Oh siap, kita ajukan ternyata turun beratus-ratus juta yen. Dan itu berkesinambungan. Setelah kita uji coba gitu kan, jadi ini ternyata ban ini bisa terpisahkan bahkan dari karbon black-nya, sulfurnya, terus mungkin metal-metalnya. Kalau metal gampang ya, metalnya, terus senyawanya apa itu polipropilen atau apa gitu, saya lupa. Ini ya polipropilen atau apa gitu. Itu bisa terpisah. Terus saya tanya lagi, teman saya tanya lagi ke perusahaan, kalau metode seperti ini dan apa itu namanya recycle ban seperti ini, itu perusahaan ban mana di dunia yang mana yang punya teknologi recycling ban seperti ini? Oke Pak, siap, saya akan cari. Perusahaan bilang gitu. 1 minggu datang. Kita yang pertama. Dengan dia kita yang pertama, kita lihat ban, saya lihat ban itu udah lihatnya uang semua. Karena apa? Karena semua butuh ban. Ban itu bekas. Ban itu bisa di-recycle. Di-recycle menjadi ban baru lagi, dijual lagi. Diatur lagi, misalkan kalau vulkanisirnya di adjust seperti ini untuk ban kontainer, ini untuk ban ini untuk ban ini untuk ban yang mudah aus. Jadi negara ini saya kirim ban yang seperti ini agar ketergantungan terus dengan pembelian ban saya. Seperti itu, saya mikir, ya we are the one. Kita satu-satunya. Berarti semua ban di dunia ini yang ngurusi kita dong. Berapa benefit, berapa uang yang kita terima. Kayak gitu. Berarti dengan sisa limbah ban yang sudah ada, kita bisa bikin ban baru dong yang lebih apa yang untuk dijual lagi. Nggak usah beli-beli lagi. Teman-teman bisa pikir gitu, hanya ban, tapi seluruh dunia bergantung ke kamu gitu. Misalkan teman-teman jualan bakso tadi, yang punya resep enak cuma kamu, dan seluruh dunia datang ke kamu. Itu berapa untungnya? Kalau kamu mau main harga, bisa di situ. Terus datanglah, oh hebat. Ini ya, yang penemu reaksinya ya? Oh iya, anu ya, ternyata itu petingginya perusahaan datang. Oh ya, terima kasih sudah menemukan reaksinya. Iya, kita itu langganan bahan baku ban karet ini 80% dari Sumatera. Dan yang menemukan reaksi untuk recycling ban orang Indonesia. Itu mau dipublish sekarang di AS Katalis. Cover picture. Oh, berarti dari Indonesia dari yang bahannya dari Indonesia, yang penemu reaksinya dari Indonesia. Yang menikmati siapa kira-kira? Teman-teman bisa berpikir di situ. Dan ini sudah menghasilkan puluhan paten gitu. Baik dari metodenya, baik dari
reaksi ini, baik dari pemilihan reaktornya, itu macam-macam. Kira-kira seperti itu. Dan itu bisa loh dilakukan dari lintas bidang, dari kimia katalis ke sini, dari kimia koordinasi ke sini, itu bisa. Jadi peran Indonesianya di situ. Kita sebagai pemasok, kita sebagai penemu, salah satu lah ya, salah satu penemu reaksinya, tapi keuntungannya masuk ke perusahaan dan Jepang, seperti itu. Nah, ini balik lagi ke riset saya di EAST. Ini reaksinya biasa aja sebetulnya. Saya melakukan reaksi hidrogenasi gitu kan, karena berskala industri gitu. Saya reaksi di industri itu malah yang mendaki reaksinya yang jangan susah-susah. Reaksinya itu pokoknya ini cemplung-cemplung jadi. Beda sama di university. Harusnya reaksinya seperti ini, yield-nya seperti ini. Enggak. Di industri, reaksi yang gampang, cepat, duitnya baliknya cepat. Uangnya kembalinya cepat. Oh ya udah, saya coba nitrobensin aja menjadi anilin. Ini mah paper udah di mana-mana gitu. Saya cobanya apa? Solvent effect aja, yang gampang. Padahal saya dari S3 pindah ke postdoc loh, harusnya kemampuan saya sintesisnya lebih yang macam-macam loh di perusahaan. Enggak, malah lebih gampang. Nah, benefitnya slug reaktor ini kalau di paper saya itu ya reaksinya tidak berbahaya. Kemudian interaksinya bagus gitu antara katalis dengan substrate. Kemudian waktu untuk mengukur rate konstannya cepat. Jadi orang di industri kan butuh membuat reaksi cepat. Nah, mereka itu dari gimana ya cara menentukan K-nya ini cepat sebelum kita membentuk reaktornya. Oh, ternyata bisa loh dengan sistem yang mudah seperti ini. Dan kemudian hasil-hasil seperti ini saya statistikan. Nah, statistiknya seperti apa? Ini yang mudah aja. Ini yang paper-paper yang mudah itu bisa dilihat di sini. Nah, itu saya statistik. Nah, kemudian kan beberapa saya banyak kan. Wah, ini data statistik sudah banyak gitu kan. Dan ya yang membuat coding statistiknya juga ya sebetulnya ada yang membuat, cuma infrastrukturnya itu saya coba membuat sendiri gitu. Dan ini sebetulnya infrastruktur sederhana, jadi untuk pembuatan softwarenya. Jadi di sini saya sebetulnya punya proyek, yaitu saya membentuk software, membuat software baru gitu, yang menghubungkan bagaimana tuh cara mencari suatu tendensi, kecenderungan dari hasil penelitian berdasarkan machine learning dan AI. Jadi saya di sini cobalah saya bikin software gitu. Kalau kimia itu kan cenderung ke kimia punya paten, kimia punya publikasi di Nature, di JAX, di Nature JAX yang tinggi Nature Chemistry Science gitu. Kalau saya pengen buat software. Nah, ini targetnya itu adalah nanti cobalah software ini saya komersialkan gitu. Kalau di university, kemudian untuk mengembangkan dari software itu sendiri, kalau di industri, misalkan UNJ nih, buka nih, Pak Beni ya kerjasama, oh siap, saya sebagai itu Pak Budi sebagai konsultan gitu. Nanti saya bawa software saya gitu. Oke Pak, ini ada masalah Pak. Ini misalkan ada masalah, ini ada gundukan limbah misalkan salak gitu ya, salak apa salak itu ya, biji salak gitu. Ini untuk apa Pak? Kira-kira reaksinya apa? Oke, kita coba dikembangkan dengan software saya gitu. Dicobakan Pak, sepertinya hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira nanti beliaunya, kliennya disuruh seperti ini, terus kita olah lagi. Kalau berhasil, kita dapat royalti di situ atau dapat fee di situ. Jadi untuk konsultan. Nah, itu yang sekarang sedang saya kembangkan gitu. Ya syukur-syukur nanti bisa dengan UNJ seperti itu. Ya, ini salah satu output yang saya harapkan. Jadi nggak hanya paper aja, nggak hanya paten aja, tapi kita agak
sedikit-sedikit main seni lah di sini. Kita bikin software. Yang itu kayak sama Cemdro, sama apa ya, sejenis itulah Cemdro, mungkin Origin pengolah datanya, tapi ini software yang berbasis eksperimental dan AI. Seperti itu. Mungkin dari sini, mungkin itu dulu ya Mbak Citra, 1 jam saya presentasi. Mungkin kalau teman-teman ada yang tanya gitu, monggo silakan, nggak usah malu-malu. Saya juga mungkin sepantaran sama jenengan-jenengan. Ya, monggo Mbak Citra. Oke. Ya, terima kasih insight yang sangat bagus, terus menarik, dan juga belum pernah dipaparkan gitu ya di Indonesia. Makasih Pak Beni. Kepada mahasiswa ini saya persilahkan untuk sesi tanya jawab dengan cara raise hand ya, kemudian open mic dan juga open cam. Silahkan kepada mahasiswa bertanya. Yang 2023 ya, ini kan sudah mulai proses skripsi ya. Silahkan bertanya. 2024 juga boleh untuk bertanya. Oh iya, silakan kepada Natasha. Ya, monggo Mbak. Ya, ya, terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih juga Bapak telah menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari angkatan 2023, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya ada dua. Kalau boleh, dua pertanyaan. Saya akan mengajukan dua pertanyaan. Boleh Boleh, juga Bapak yang dua jawab boleh. pertanyaannya. Oke. Yang pertama itu sebenarnya saya mau tanya tentang pembentukan senyawa kompleksnya sendiri, Pak. Jadi kan di dalam sintesis senyawa kompleks itu yang lebih strateginya tuh yang lebih efisien dan lazim itu emang kita tentuin dulu resep dari senyawa kompleksnya itu baru nanti kita bisa urutkan benefit-benefitnya itu apa aja atau sebenarnya kita juga bisa nentuin tujuannya dulu untuk kita pembentukan senyawa kompleks gitu Pak. Jadi uh, kita tentuin dulu tujuan kita buat, baru kita bikin rancang struktur senyawa kompleksnya. Itu jadi lebih efisiennya yang mana dulu. Jadi kita bentuk kita tentuin dulu rumusnya kayak yang Bapak lakuin. Jadi Bapak kan nyoba di berbagai logam, terus juga dicoba di berbagai bilox gitu. Atau lebih efisien kalau kita tentuin dulu tujuan kita gitu. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua itu tentang bahasan yang untuk aplikasi di industri, Pak. Jadi sebenarnya juga saya setuju banget kalau misalkan Indonesia itu sebenarnya emang banyak kekurangan dalam apa ya riset gitu. Contohnya di pembentukan kompleks, terus katalis dan segala macam karena yang saya tahu emang Indonesia itu akan cenderung untuk lebih mengatasi permasalahan seperti pangan gitu Pak. Dari Bapak sendiri gitu Pak, kalau misalkan kan Bapak udah juga tahu di industri luar tuh bekerjanya seperti apa dan juga udah memprediksikan potensi-potensi untuk impor seperti bahan yang tadi Bapak bilang juga. Apakah kalau dari Bapak sendiri tuh sebenarnya punya solusi praktis gitu Pak, kalau misalkan di Indonesia tuh harus ngapain sih supaya risetnya itu maju, apakah dari dananya itu dihilirisasinya ke sumber daya lokal atau kita ini aja bermitra dengan industri-industri yang punya akademisinya yang baik gitu Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Natasha. Iya Ibu Citra, mahasiswa niki kritis-kritis ya Jan, Jakarta iki. Beda sama Jawa Timur area. Mantep kan, Mas? Ya, monggo, Pak. Iya, Mbak Natasha. Kalau cara seperti itu dua-duanya benar, Mbak. Saya tadi memaparkan cara seperti itu karena lab saya itu sejujurnya itu maniak kimia koordinasi. Jadi beliaunya itu profesor saya, Takumi Kono itu nggak ngurus aplikasinya apa, pokoknya senyawanya unik. Senyawanya unik berarti which mean itu strukturnya aja yang unik. Berarti kita harus mencoba-coba, oh yang uniknya gimana gitu. Tapi di salah satu lab yang lain, misalkan kalau Mbak misalkan searching gitu ya, mungkin di Tokyo University itu Makoto Fujita atau si siapa penemu Nobel itu agak saru namanya, Kitagawa Sensei.
siapa gitu, Kitagawa gitu. Beliau itu fokusnya Susumu Kitagawa. Jadi beliau itu fokusnya memang di arah MOV sendiri gitu. Jadi beliau aplikasinya harus ini. Jadi senyawanya harus gimana. Jadi kedua arah itu memungkinkan gitu. Jadi baik Mbak nyerang di aplikasi, lalu kalau di aplikasinya seperti ini itu senyawa apa yang saya pick up, atau pick up dulu baru aplikasinya nanti. Itu sebetulnya depend on project dan supervisor. Itu pertanyaan yang pertama. Jawaban yang pertama. Dan yang kedua, itu harus bagaimana riset itu. Kalau Mbak sekarang mungkin S1 ya, mungkin hanya melihat riset itu hanya seperti skripsi, melakukan sesuatu, sudah gitu. Kalau Mbak sudah levelnya nanti atau tahu bahwa levelnya dosen itu bagaimana, Mbak akan tahu risetnya itu gimana. Kalau yang saya pahami bahwa kalau dana keluar, itu biasanya tidak lebih cenderung dana itu dihabiskan untuk bahan yang habis pakai. Jadi chemical, misalkan fotokopi, itu lebih preferable daripada Mbak harus misalkan dapat dana grant 100 juta, beli IR lah, beli PXRD lah, nggak boleh. Bukan nggak boleh, prosesnya susah. Lebih enak Mbak beli chemical, apa, terus chemical-nya itu digunakan bersama-sama. Itu lebih cenderung ke gitu. Masalahnya, kalau sistem itu terus-terusan, jadi lab itu nggak punya instrumen. Lab nggak punya instrumen, nggak punya IR, nggak punya XRD, nggak punya squid, akhirnya ya ketertinggalan yang kayak tadi. Jadi hanya kita bermain-main di bahan aja. Dan misalkan kalau saya dengar dari beberapa kampus, ini true story gitu. Ya pengadaannya itu ya persewaan fotokopi. Padahal dia beli mesin fotokopinya. Tapi di kata-katanya itu penyewaan fotokopi. Karena kalau beli fotokopi itu nggak habis pakai. Jadi penyewaan fotokopi. Jadi hal-hal kecil yang seperti itu yang saya rasa itu kurang benar gitu. Dan negara kita kan sekarang sedang berbenah kan. Itu saya harapkan itu bisa jadi masukan. Dan yang kedua, kalau suruh beli bahan, orang Indonesia itu kurang bisa nggak tahu mana bahan beracun, bahan biasa, dan bahan yang berbahaya. B3-nya kurang. Kalau Mbak lihat misalkan di beberapa DEX lemari-lemari kimia, Pak saya minta dong nikel nitrat. Oh silakan Mbak, ada di situ. Mbak buka, isinya nggak kristal tapi isinya cair. Padahal Mbak mau nimbang gramnya itu berapa. Karena di Indonesia nggak tahu bahwa nikel nitrat itu harusnya disimpan di lemari es. Nyimpennya di lemari biasa, dicampur sama bahan biasa. Itu pun nggak tahu mana yang berbahaya, nggak mau mana yang biasa, nggak mau mana yang beracun, nggak tahu. Jadi karena kita itu nggak concern ke situ, karena juga dananya terbatas, sistemnya agak amburadul. Nah itu yang bikin salah satu kendala utamanya. Kira-kira itu Mbak. Mungkin kalau ada sanggahan lagi monggo enggak apa-apa. Sudah cukup Pak jawabannya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, silakan kepada mahasiswa. Ayo. Ya, silakan kepada Elmo. Monggo Mas Elmo. Elmo open mic dulu ya. Halo, apakah terdengar? Ya, terdengar. Bisa. Baik, sebelumnya terima kasih atas Ibu dan Bapak atas kesempatan bertanya. Sebelumnya aku ingin izin bertanya kepada Pak. Kepada Bapak, aku izin bertanya. Kan Bapak kan ambil wisuda ke Osaka ya Pak. Nah, aku izin bertanya. Kayak
seberapa besar harus, ini sebenarnya bukan pertanyaan yang formal secara akademik. Aku izin tanya, seberapa banyak kemampuan berbicara bahasa asing untuk tingkat akademik, Pak? Apakah itu kayak yang sangat yang sangat profesional, kayak hampir ke bahasa natif maksudnya, kayak yang sudah sangat pro gitu, atau cukup yang sekadarnya saja, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya Mas, ini teknis sekali ya. Jadi kalau sebetulnya teman-teman di Indonesia itu nggak perlu minder. Nggak perlu mindernya adalah satu, mahasiswa Jepang itu tidak secemerlang yang teman-teman itu bayangkan gitu. Mungkin, secara fasilitas mereka mereka lebih unggul gitu, tapi secara kualitas mahasiswanya itu sama Mas, ilmu, ya. Secara secara kualitas, mahasiswanya itu sama. Jadi ada yang, apa ya, ya kayak di kelas itu ada yang unggulan, terus ada yang biasa, ya rasionya ya seperti itu, sama seperti di Indonesia. Nah, untuk kemampuan bahasa sendiri, mereka juga sama. Di sini itu di Jepang umumnya menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya itu terpatah-patah sekali. Jadi bahkan ada yang S3 itu nggak bisa bahasa Inggris itu udah lazim. Tapi negara mereka punya lapangan kerja yang berbasis bahasa Jepang. Jadi mereka di dalam sendiri pun, di dalam negara sendiri pun terayomi gitu. Kalau mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih, biasanya mereka itu kalau di perusahaan ditempatin di luar negeri dan itu gajinya gede. Perusahaan Jepang sendiri. Tapi kalau di dalam negerinya sendiri ya mereka pakai bahasa Jepang gitu dan bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Sebetulnya saya juga salah satu termasuk Mas, yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Saya nggak terlalu bagus. Dan kalau dibandingkan dengan mahasiswa Jepang udah jauh, saya aja nggak terlalu bagus aja udah bagus, apalagi teman Indonesia yang kasarannya bisa menguasai berapa bahasa. Indonesia iya, teman-teman di Jepang kan di sini kan researcher Jepang, bahasa Inggris iya, bahasa Jepang iya, ditambah bahasa lokal. Jadi Indonesia sebetulnya kemampuan bahasanya sangat bagus gitu. Kalau saya sendiri, saya menyadari bahwa nggak ada researcher itu yang sempurna gitu. Duitnya banyak, pendidikannya cemerlang, komunikasinya bagus, eee, koneksinya bagus, akademiknya bagus gitu nggak ada. Kalau saya menyadari bahwa kemampuan komunikasi saya dalam bahasa asing itu agak kurang. Jadi kalau teman-teman di sini, waduh mau kuliah di luar negeri bahasanya gini, nggak usah minder. Yang kurang apa teman-teman tahu dulu, diperbaiki. Oh saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang, oke lah belajar pelan-pelan. Tapi juga teman-teman yang strong di situ maksudnya, "Oh iya saya memang nggak jago bahasa Inggris, tapi kimiaku oke kok," gitu. Ya itu dikuatin, kimianya tetap dikuatin. Sembari bahasanya belajar, bisa dari Duolingo kah, bisa dari tes IELTS kan, dengerin, mungkin apa ya, anime atau apa yang kalian suka kalau bahasa Jepang, One Piece atau apa, itu bisa jadi solusi. Jadi nggak perlu cara-cara yang formal, teman-teman suka kembangkan gitu. Asal arahnya ke arah yang positif. Gitu aja sih Mas Ilmu. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Iya sama-sama Mas. Silakan kepada mahasiswa atau mungkin kepada rekan dosen atau rekannya Pak Beni ya yang ingin bertanya di sini juga dipersilahkan. Itu teman-teman itu nggak, itu mungkin juga belum itu ya, belum nggak tahu terpikir atau enggak. Saya kalau habis AI itu apa gitu. Jadi kalau teman-teman kan sekarang eranya AI gitu. Kalau Sita di company udah dibilang, "Beni, setelah AI itu apa?" Kita harus berpikir ke situ. Jadi kita mikirnya itu, oh AI, kita menikmati ChatGPT, Copilot, terus apalagi Gemini gitu. Setelah itu apa, itu kita harus pikir.
Di dunia itu seperti itu. Ya walaupun, dunia itu cuma ya sebentar aja gitu, tapi kita harus adalah berpikir ke arah sananya. Kira-kira gitu. Monggo yang tanya, monggo monggo. Ya, silakan yang bertanya untuk raise hand ya. Yo, angkatan 23. Ya, ini kan udah bebas praktikum, ayo bertanya. Oh, praktikum tah. Iya ini Pak. Ayo, mungkin rekan dosen atau rekannya Pak Beni yang mau bertanya juga boleh. Oh, banyak juga ya, Mbak, ya? 100 ya? Nah, ayo angkatan 23 ini udah bebas praktikum kan? Harusnya bisa bertanya banyak di sini. Ayo, mau saya pilih? Mbak Citra aja deh, tanya apa, Mbak? Oi, waduh, tanya apa ya Mas? Saya tanya boleh Mungkin, Pak Beni? nah, Oh, boleh Pak boleh, Beni Pak. monggo Boleh Mas. boleh boleh. Monggo, Apa Pak. namanya? Mungkin nggak Pak, kalau misalkan kita kan riset ya di sini ada beberapa kendala, terutama untuk karakterisasi ya. Nah, kadang saya kirim misalkan ke JAIS gitu ya. Kalau di BRIN itu ngantrinya luar biasa. Ya, kemarin ada juga apa namanya dari Donghua University kan ngajak kolaborasi. Beliau udah kemudian saya apa namanya sampaikan mungkin nggak kita numpang karakterisasi gitu. Oke, dia gitu ya. Beberapa sih bantu gitu ya, seperti dari Malaysia, Jepang, Cina gitu. Kadang saya ke Austria juga gitu. Nah, kalau di tempat Pak Beni mungkin nggak Pak? Kita nanti mungkin bisa join publication gitu. Tapi saya cuma tidak yakin karena Pak Beni kan katanya swasta ya. Memungkinkan nggak? Maksudnya meluangkan waktu untuk menguji sampel dari luar gitu. Coba saya jawab ya, Pak. Mangga. Ya, terima kasih. Kalau dari sebetulnya, Pak, kalau saya sendiri itu kalau teman-teman UNJ misalkan, itu Ya. butuh bantuan untuk karakterisasi tentang senyawa kompleks, itu mungkin saya lebih arahkan ke host university saya, Pak, di Osaka Dari Osaka ya. dan beliaunya itu sangat apa ya, Pak, ya, beliaunya itu saya tahu sendiri itu namanya Profesor Yoshinari sekarang, person in charge di situ. Beliaunya itu sangat terbuka dengan hal-hal seperti itu. Jadi open publikasi gitu. Nah, Iya, iya. university, kemudian JAIS, kemudian ada lagi NIMS, itu semuanya di bawah Kementerian Edukasi, Pak. Iya, Nah, betul. kalau EASD itu sendiri, Pak, di bawah Mhm. Kementerian Industri. Mhm. Jadi sebetulnya, Pak, untuk file saya keluar seperti itu susahnya minta ampun, itu hanya Oh file, iya, Pak. saya paham. Iya, Tapi makanya. kalau yang lain itu bahkan lebih baik saya ndak publish saya itu di EASD, Pak, karena saking confidential-nya itu. Oh gitu ya. Karena, lebih ribet, Pak, kalau di sini. Cuma kalau di, Osaka University itu terang-terangan mereka juga, "Kalau ada butuh apa-apa Beni yang sudah lulus itu boleh loh kemari," gitu. Jadi malah 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 Bapak mungkin Lengkap ya lebih cakupannya. berkembangnya di sana, iya, terutama untuk Iya, bidang iya. kimia koordinasi. Kenapa saya bilang demikian, karena misalkan ada mahasiswa, Pak, dari Thailand kemarin. Dari Thailand, dia jadi dosen di Thailand, kemudian ada koleganya juga, "Boleh nggak saya ngukur 30 sampel single crystal X-ray?" Kan kalau di Malang tarifnya nggak dipublikasi, Pak. Tapi kalau Iya. ada yang bilang 2 juta per sampel sebelum Mhm. analisis. Tapi kalau di Osaka, Pak, kemarin, itu bisa sampai satu malam full itu bisa sampai berapa puluh juta, dan itu dia titip 30 sampel. Ya dilayani, Pak. Jadi udah dilayani, dikarakterisasi, "Ini hasilnya seperti ini, coba nanti itu." Akhirnya kolaborasinya paper-nya banyak, gitu. Iya, 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 Jadi iya. jadi akan sangat berkembang jika
mungkin ada anak UNJ yang bisa melanjutkan ke sana itu sangat bagus sekali, Pak. Iya UNJ betul. bisa kasarannya itu bisa kimia koordinasinya itu naik kelas banget gitu, karena koneksinya yang bagus. Gitu Iya, sih, iya. Pak. Tahun ini sih mungkin mahasiswa saya ada yang mau ke Jepang ya. Sebelum-sebelumnya tuh pada ini ke Korea inginnya itu. Makanya banyak yang di Korea lanjutin. Karena mungkin K-pop itu ya pengaruh dari situ. Ya pokoknya lulusnya diusahakan Luar tepat biasa. waktu, Pak, kalau di Korea. Iya betul betul. Nah, di tahun ini kayaknya 3 orang mahasiswa saya lulus yang dari Korea itu. Dari Oke. universitas mana ya, Pak? Ada apa sih yang di Busan ya Oh, kan? Busan Busan Busan. National University. Kemudian apa terus di Taiwan juga ada udah lulus juga udah kerja sana sekarang. Ya oke, Nggih, memang sih saya udah duga sih agak agak susah sepertinya. Ya tidak apa-apa saya maklum. Nah ini iya, kalau materi kimia koordinasi ini memang untuk mahasiswa yang join kuliah yang ini Pak Beni, memang mereka baru mau mulai nih kuliah iya, kimia koordinasinya. Jadi mungkin agak-agak apa namanya eh ya meraba-raba nih apa yang Pak Beni sampaikan. iya iya. Kayak Ya, gitu karena mereka baru dapat apa namanya dasar-dasarnya, baru bicara tentang ligan ya kan, hmm, terus ya seperti itu, mulai baru bicara kompleks di ya tinjauan ikatan valensi gitu, baru sampai situ seperti ya oleh itu. karena itu mungkin, Tapi Pak, tidak apa-apa. saya mengembangkan software-nya itu mandiri, Pak. Jadi terlepas Nah, dari sini. Jadi oh nanti gitu. kalau itu sudah mutakhir gitu, mungkin saya pulang pulang ke Indonesia. Oh boleh boleh. Ya, ya. Oke, oke. Berarti masih ada ini ya, ada keinginan pulang ya kan banyak teman-teman itu yang kayaknya pengen berkarir aja udah di luar gitu. Ya sebetulnya kalau berkarir memang lebih 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 enak di luar sih, Pak. Iya betul. Cuman kan kalau kita udah kasarannya patennya mungkin udah beberapa, masa ya, Mm-mm. apa ya, di sini terus gitu. Iya iya. Juga sebetulnya kan teman-teman diaspora, saya rasa sih nggak hanya saya, Pak. Kita kan berkembang, Pak, tapi berkembang di bagian tubuh yang salah karena nggak di Indonesia. Ya sebetulnya sakit Iya juga, betul. Pak, cancer. Cancer sebetulnya itu. Berkembang di bagian yang salah gitu kan, Iya. di tangan Mm. kulitnya berkembang ya cancer. Harusnya kita Iya pulang negeri sendiri gitu. iya iya. Gitu sih. Jarang nih yang bicara seperti ini sebetulnya secara terbuka ya. Walau alam kalau isi hatinya. Oke. Makasih ya Pak Beni ya. Ye, ye Silakan Pak Budi. mahasiswa yang lain yang ingin diskusi kalian Iya. boleh tanya apa aja. Iya. Apa aja udah. Ya. Silakan mahasiswa, Nah. mungkin kan ini Pak Beni juga dari S1 sampai S3 itu kan dapat beasiswa nih, juga boleh kalau mau bertanya gimana Pak Beni caranya dapat beasiswa dong, gitu. Silakan aja bertanya. Kemudian kalau memang ada yang berhubungan tertarik dengan topiknya Pak Beni juga boleh bertanya tentang topik yang tadi. Ayo, silakan bertanya pada mahasiswa. Raise hand ya. Ya, silakan kepada Demas. Monggo, Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Beni, dan pemaparan juga. Saya ingin izin bertanya, karena saya kan sekarang semester 5, ya masih tahun depan kita akan melaksanakan, angkatan 2023 itu melaksanakan penelitian gitu ya. Nah, untuk di senyawa kompleks ini, dia misal kita mau sintesis senyawa kompleks ataupun mau sintesis nanopartikel gitu ya. Itu kan biasanya kalau mahasiswa itu kita tentuin dulu metodenya yang mau digunakan apa. Terus nanti kita sesuai cara kerjanya kan ngikutin aja dari metode tersebut. Nah, tapi ada banyak juga cerita sintesisnya itu terkadang gagal padahal sudah sesuai prosedur. Nah, itu kira-kira kalau misalkan gagalnya itu dikarenakan apa ya? Karena
namanya mahasiswa gitu ya Pak, takut kalau misalkan di ending ternyata sintesisnya, misalnya kita mau sintesis nano, nah itu ternyata nanonya malah justru nggak terbentuk gitu Pak. Terima kasih. Ya Mas, karena Mas itu tanyanya teknis, saya juga akan jawabnya teknis. Kalau sintesis seperti itu, sebelum ke sana ya, yakinlah bahwa senyawa koordinasi itu, eee, tidak semua senyawa koordinasi itu dibangun oleh struktur yang sempurna. Bahkan kalau ada senyawa koordinasi itu ada defect, misalkan ikatannya nggak terbentuk, itu maka malah bisa menimbulkan properties yang lain. Jadi malah malah dia memicu aplikasi yang lain, dampaknya seperti itu. Jadi, yang perlu dicamkan dulu pertama, kalau mensintesis sesuatu itu malah kimia koordinasi itu harapannya dia ada defect. Jadi kayak berlian gitu ya, berlian itu kan putih, kalau di sana ada kesisipan metal tertentu, itu warnanya jadi merah, dan itu malah bagus. Nah, kimia koordinasi itu sistemnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalkan sintesis senyawa koordinasi dari paper ya, dari paper terus teman-teman, eee, sintesis ulang, terus nggak jadi. Teman-teman perlu memperhatikan satu, suhu antara negara yang paper itu buat dan Indonesia. Kadang faktor humidity itu berpengaruh. Kalau teman-teman, mensintesis itu senyawa koordinasi dalam glove box yang dialiri secara menerus oleh nitrogen cair, itu teman-teman bisa mengatakan, "Oh ini nggak jadi." Berarti itu skill-nya mahasiswanya yang kurang. Tapi kalau teman-teman sono mama, maksudnya itu, as it is gitu, pensintesis di ruang terbuka, terus dibandingkan dengan jurnal, faktor humidity bisa jadi alasan, faktor suhu juga jadi bisa alasan. Nah, di beberapa paper, di lab saya itu, kalau suhunya itu suhu kamar, malah jadinya strukturnya berpori. Kalau ditaruh kulkas, jadinya suhunya malah, apa itu namanya, apa suhunya, porositasnya malah rendah. Terus ada kristal yang bersifat seasonal. Kalau kamu Ben, mensintesis tadi itu kalau kristal saya itu kalau teman-teman lihat, itu baik disintesis pada bulan Desember, pada saat winter. Pada saat summer, bahkan nggak jadi itu kristal. Jadi ada yang seasonal kristal, ada yang seperti itu. Jadi itu kan nggak diungkap di paper. Ini bulan Desember, jam ini, dan kondisinya segini, nggak sampai detail. Jadi makanya teman-teman itu banyak melakukan kegagalan di sana. Dan balik lagi kalau teman-teman caranya berhasil gimana? Dicoba Mas, terus sekali dicoba. Kalau Mas sudah menemukan itunya, apanya, titik kritisnya di situ, itu Mas bisa jadi ahli di situ gitu. Termasuk saya itu, nggak jadi. Jadi senyawa tadi itu, kalau teman-teman itu kan kayak saya nerangkannya enak gitu ya. Oh ini jadi gini gini gini. Saya nyoba itu sudah hampir 300 kali eksperimen baru jadi. 300, itu pun dibantu teman saya. 300 kali baru jadi. Jadi nah enaknya itu kan bahannya dari emas Mas, dari HaUCl4. Itu yang 1 gramnya di Jepang itu sekitar 40.000. Nah kalau di Indonesia mungkin bisa cari senyawa yang turunan dengan logam yang lebih murah agar bisa dilakukan berkali-kali. Gitu sih Mas. Jadi kimia koordinasi itu setengahnya gambling, ya bener juga, tapi kalau berhasil ya buktinya ada pemenang Nobelnya, gitu sih Mas. Kalau ada sanggahan lain monggo Mas. Iya Pak, mau lanjut lagi Pak bertanya mengenai Monggo. defect tadi ya Pak ya. Kan Ya, kita juga masih belajar juga mengenai cacat kristal gitu ya. ya. Nah, cuman ada dosen saya bilang kalau misalkan defect-nya itu terlalu banyak juga nggak terlalu bagus juga gitu Pak untuk aplikasinya. Itu benar atau gimana cara kita ngendaliin si cacatnya itu? Jadi kita tetap ada mau cacat di struktur kita, tapi kuantitasnya tuh nggak terlalu banyak gitu Pak.
Oke Mas, sudah? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Sebetulnya kalau Mas bisa menyelesaikan masalah itu Mas sudah setara S3. Jadi nggak ada yang bisa mengendalikan itu Mas. Jadi, saya lupa ada yang mau saya sampaikan cuma saya lupa. Jadi, jadi defect pun tadi kan saya bilang ke Pak Budi bahwa, "Oh ini diatur lab saya ini dinahkodai sekarang oleh Profesor Yoshinari," gitu. Nah Profesor Yoshinari waktu mahasiswa, itu paper yang andalan itu malah yang defect tadi. Dia nggak dia nggak bisa ngontrol. Jadi ketika dia itu strukturnya ada yang cacat, ya udah dia uji, oh ternyata dia bisa mengadsorpsi gas amonia kalau nggak salah. Jadi semuanya itu based on coba-coba, Mas. Dan dia aja coba-coba bisa jadi profesor gitu. Apalagi mungkin Mas yang bisa mengendalikan cacat itu, cacat 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 ionik ya. Nah, mungkin mungkin kalau Mas bisa di situ terus, itu Mas bisa itu berpotensi untuk jadi ahli di sana. Dan kalau Mas pengen belajar tentang itu, saya sarankan, coba baca bukunya Profesor Effendi ya, yang mengenai kimia koordinasi, perspektif kimia koordinasi itu dikhatamin gitu, bahasanya agak 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 enak itu dibaca. Saya rasa Mas bisa nemukan celah di sana. Itu kalau saat ini untuk how to apa itu, control the defect on crystal itu belum ada. Di Jepang pun belum ada. Gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih terjawab. Yuk, Mas. Makasih Demas. Oke, siapa mahasiswa lagi bertanya silakan. Ya Mas Beni, saya mau Apa? nanya juga, kan aku penelitian terakhir S2 tuh tentang MOF. Itu masih LA MOF aja. Kalau di Jepang sekarang udah trimetalik ya? Apa gimana MOF-nya? Tadi aku lihat juga udah trimetalik tuh susahnya di mana tuh Mas? Bikin satu aja tuh susah banget soalnya. Trimetalik pun itu juga sebetulnya kalau MOF Mbak, Bu Citra, saya nggak begitu involved di situ gitu. Eee, leb Sebetulnya mereka itu sekarang yang di lab Kitagawa Sensei itu sekarang lebih ngembanginnya dia disimulasi dulu dengan DFT. Kalau 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 DFT itu bagus gitu, baru mereka mungkin cari eksperimennya. Salah satu orang Indonesia ada yang di situ, di di lab yang pemenang Nobel itu namanya Niko Prasetyo, dosen dosen UGM kalau nggak salah. Itu dia ngurusi DFT dan mungkin ada yang, apa ya, masalah MOF yang apa itu, dengan triple metal ya. Kalau lab saya sih Mbak Citra ya, Bu Citra ya, itu triple metal itu hanya sedikit, hanya hanya apa ya Mbak ya, untuk jadi struktur utama itu sedikit banget contohnya Mbak. Itu aja yang triple metal yang saya temuin itu AU, AG sama CO itu ya nyobanya ya berkali-kali juga gitu. Memang susah. Kadang kalau kadang kalau kita gambar di ChemDraw gitu kan, oh ini reaksinya mungkin ya, oh nanti interaksinya gini, ketika dicoba gagal. Gagalnya mungkin pelarutnya. Pelarutnya kita ubah-ubah, diubah-ubah gitu misalkan dari etanol ke toluen, toluen ke xylen, ini kemana kemana ternyata nggak jadi. Ternyata metanol dicampur air, rasionya 4:3 malah jadi. Jadi, ya kayak kayak gitu itu Mbak yang sebetulnya harus kita simulasikan dengan AI. Makanya saya berpikir bahwa, oh sebelum Mbak Citra mungkin atau teman-teman yang lain nyoba, coba dari data-data paper itu dimasukkan di software saya, diamati kira-kira kalau seperti ini itu jadinya bagaimana ya, tendensinya apa jadi ya gitu. Oh ternyata jadi, kemungkinannya berapa persen, nah baru Mbak coba. Kalau misalkan jadinya cuma 30%, jangan buang-buang bahan. Jadi sebetulnya untuk menekan coba-coba dalam bidang kristalografi pun, nah saya
coba untuk membuat software yang seperti itu. Intinya mengurangi try and error, Mbak. Menarik banget Mas itu softwarenya. Sekarang udah berapa persen Mas softwarenya? Itu baru 5%. Dana pribadi soalnya. Iya, iya, iya. Oke, silakan pada mahasiswa atau rekan dosen atau rekanan Mas Beni ya. Silakan. Masih ada waktu 15 menit. Kalau sekarang trennya lagi tentang apa Mas Beni buat yang kristalografi atau yang nanomaterial di Jepang ini? Masih sama sih, Mbak, ya. Masih berkutat di porositas, masih berkutat di bagaimana kan tadi itu ada senyawa saya kan ada senyawa koordinasi kan untuk host. Nah, itu bagaimana cara melangsungkan reaksi di dalam host itu gitu. Awalnya reaksi itu nggak diketahui intermediate-nya, setelah dia direaksikan di sana dan dianalisis single kristalnya ternyata intermediate-nya keluar, masih seputaran seperti itu. Oke, silakan pada mahasiswa. Ada pertanyaan lagi? Dan kalau ini ya, saya dapat dari salah satu profesor di Indonesia gitu, profesor besar. Beliau itu bilang kalau penisilamin ya, penisilamin bukan, obat sakit kepala itu apa, Mbak? Cetamol. Parasetamol, itu kita masih impor loh dari Singapura. Masih impor dari Singapura. Oh semua Nah Pak, kalau bahan kimia obat, bahan kimia obat itu semua kita impor 100% semuanya Pak. oh Mau gitu ya, dari Pak, ya? Cina, dari Singapura, iya. Itu nggak Itu memang semuanya. nggak terpikir untuk itu, Pak, mengembangkan praktikum gitu, untuk selalu diperbarui, kemudian ada integrasi dengan farmasi gitu, diuji siapa, IC lethal dosisnya berapa gitu, selalu diperbarui. Nanti akan keluar parasetamol dalam negeri gitu. Oh iya, bagus juga itu idenya tuh buat Jadi tetap apa ya, jadi kalau saya dulu pernah mengusulkan ke UM itu, untuk membangun Crystallographic Center. Jadi bahan-bahan untuk praktikum itu diselaraskan aja sama apanya, idenya dosen untuk apa gitu. Jadi kalau bahannya sudah terbentuk, material awalnya tadi sudah terbentuk, itu nggak perlu dibuang. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi untuk penelitian mahasiswa. Jadi praktikumnya jalan, menghasilkan produk, produknya dipakai mahasiswa untuk dikembangkan lagi gitu. Cuman kok susah sekali gitu. Gitu sih, saya Pak. merintis praktikum yang seperti itu, tapi di mata kuliah elektrokimia terapan produknya thin film untuk katalis, untuk Hati. fotokatalis gitu. Itu kita sesuaikan setiap tahun topiknya. Wah, itu Kita bagus itu, update Pak. gitu. Kayak mini projectnya mahasiswa saya yang ngambil mata kuliah itu. Mereka ini bisa pada nulis artikel. Wah, sip itu, Nah, Pak. salah satunya itu yang Pak Beni itu, Pak Beni diminta saya minta sebagai editornya. Oke. Untuk itu ada beberapa paper boleh Pak Beni baca ya. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan paper-paper kita ya. Iya, iya. Tapi kalau Pak Beni lihat itu adalah paper praktikum Pak. Itu tuh praktikum I see. dibuatkan paper gitu. Jadi beberapa itu lumayan. Dan itu first time ya. Mereka tuh pengalaman pertama mereka nulis paper. Jadi bisa sampai seperti itu. Walaupun membimbingnya cukup lumayan berat ya. Yang di chemistry and material itu, Pak Benny nanti lihat ya. Iya. Itu paper-paper sederhana ya. Itu tapi itu hasil praktikum Pak. Oh, hasil praktikum, Pak. Iya, itu hasil praktikum mata kuliah itu. Nah, kadang mereka menyelesaikan papernya itu setelah 1 semester setelah apa namanya praktikum lewat gitu kan, perlu waktu ya, Iya, karakterisasi iya, iya. belakangan gitu. Dan itu kita update lah, sesuaikan. Walaupun sederhana ya topiknya, tapi untuk kuliah, sebuah kuliah menurut saya itu cukup cukup baik ya. Sudah bagus itu, Pak. Bagus sekali itu.
pas kemarin juga SPS itu mereka juga sebenarnya udah nyoba dulu ya Pak di praktikum itu. Jadi tinggal tambah 1 logam lagi buat bikin trimetalik gitu ya Pak? Ya mereka lanjutin itu yang Oh, dari kuliah itu diantaranya. Jadi saya sudah siapkan yang mata kuliah itu mirip nanti topiknya itu dengan rencana tugas akhir mereka gitu. Ah, Jadi udah punya pengalaman Hmm. itu. Karena kita tidak punya mahasiswa S2, S3 Pak Beni di sini. S1 Ah, saja. Jadi kita ini bekerja dengan mahasiswa S1 saja. Kalau di luar kan sampai postdoc-nya sampai asisten profesornya ada gitu. Kita di sini sibuk sekali Pak timnya Budi. masih S1 aja. Seperti itu. Jadi sangat minimalis tuh. Tapi Saya kita tuh nikmati saja. agak dilema Pak, agak dilema maksudnya kadang ayo kuliah di luar negeri gitu, padahal di tempat sendiri itu masih banyak yang kurang kan orang-orangnya gitu. Di sini juga mulai kekurangan mahasiswa Pak soalnya. Ya, S3 sama. Teman saya yang di Eropa juga begitu. Di Austria dan itu mereka mulai kesulitan mencari mahasiswa S2, S3. Kemarin hampir setiap semester ya, itu minta ke kami gitu ya di Indonesia termasuk Ya, saya, ada nggak mahasiswa? Karena di Eropanya sendiri minat S2, S3 udah kurang. Tidak seperti dulu gitu ya. iya 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 iya. Ada pengurangan. Mungkin mereka lebih cenderung ya udah nyari kerja lah gitu. Seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Beni. Iya Pak. oke. Mungkin karena dari mahasiswa juga sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sesi ini bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Silakan, Bu Nisa. Oke, tahap selanjutnya adalah penyerahan sertifikat ini Pak, secara simbolis saja dari Oh Pak iya. Budi kepada Pak Beni. Oh, Nah, ada. iya Pak, ya sertifikatnya seperti ini. Masya Oh Allah. ya, terima Ya, Ya Pak kasih. nanti Beni saya, diterima ya. Terima Ya, kasih banyak saya nih Pak terima Beni. Pak. Terima kasih Waktu sama-sama. dan ilmunya ya. Sudah Ya, berkenan sharing dengan sama-sama. mahasiswa kami ya. Termasuk pengalaman di Sama-sama. sana. Semoga sehat semua di makasih. sana, keluarga ya, dan kembali ke Indonesia secepatnya. Ya, amin. Makasih juga Pak Beni ya udah menyempatkan waktunya, kemudian juga sekalian reuni ya. Iya, Ini reuni. oke, semoga bisa berkolaborasi dengan UNJ dalam Ya, waktu amin. dekat dan meningkatkan juga publicity dari rekan-rekan UNJ di mata dunia. Oke, terima Ya, amin. kasih untuk mahasiswa yang sudah bergabung. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, teman-teman. Oke, dengan demikian sesi ini saya akhiri. Terima kasih kepada Pak Beni dan juga Prof. Budi yang sudah hadir. Bisa untuk meninggalkan room. Oke. Oke, Oh, makasih. mohon maaf. Oke. Ya, ini ketinggalan sesi fotonya, maaf ya. Oke, oke. Ya, oke, silakan untuk open kamera ya, mahasiswa. Nanti di absen satu-satu.